Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat, Maha dekat, Maha mendengar, Maha tahu segala keadaan, dan dialah Allah yang mengatur apapun, kejadian apapun, serta setiap kejadian tidak ada yang kebetulan. Setiap kejadian pasti syarat dengan hikmah. Dan beruntunglah bagi orang yang beriman, karena dengan keimanan insya Allah kita bisa menyikapi kejadian apapun menjadi kebaikan. Diberi nikmat, dia bersyukur, fakana khairullah, maka syukur itulah yang menjadikan nikmat itu jadi kebaikan. Tapi ketika episode diuji datang, sobaro, maka dia bersabar, fakana khairullah. Oleh karena itu yang paling berbahaya dalam hidup kita ini bukan masalah hidup, tapi yang paling berbahaya adalah salah menyikapi permasalahan hidup. Karena setiap masalah sudah diatur, diukur oleh Allah untuk kebaikan kita bersama. Nah, saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah para pemirsa, kita kehadiran tamu ke Kang Sandiaga Uno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baik, Kak. Alhamdulillah, senang banget nih bisa silaturahim lagi. Banyak pengalaman baru yang bisa dibagi-bagi nih. Alhamdulillah. Itu apa di belakang itu, ada segala macam tempelan itu? Ini beberapa kegiatan relawan yang mau dibantu untuk promosi numpang beken sama AA. Jadi ada OKOC Indonesia ini yang kewirausahaan. Sekarang alhamdulillah sudah ada di 34 provinsi. Masya Allah, alhamdulillah. Ada Bank Infak. Nah, ini Bank Infak yang sekarang alhamdulillah udah 50 cabang. Ada juga Rumah Siap Kerja, ini mudah masuk ke bursa lapangan kerja, apalagi sekarang sulit zamannya COVID. Terus ada relawan ini, relawan yang aktif turun. Relawan siaga ya. Relawan siaga, mangga, betul. Masya Allah. Oke, sebelum kita masuk ke aktivitas sekarang, jadi apa yang spesial bulan Ramadan ini? Bulan Ramadan ini spesial banget, karena berbeda dengan bulan Ramadan sebelumnya, bahwa kebiasaan-kebiasaan kita yang rutin kita lakukan, sekarang ini kita semuanya lakukannya lewat rumah. Jadi silaturahim sama orang tua juga lewat rumah. Iya, orang tua sudah sepuh, nggak berani datang ya? Iya, saya diperingatkan oleh dokter bahwa karena usianya 80 tahun ke atas paling beresiko. Oleh karena itu diminta untuk tidak bersilaturahim, sehingga takutnya ngebawain kuman yang bawa nanti beresiko buat mereka gitu. Iya, memang ini spesial sekali, tapi hati itu tersambung walaupun dengan media, karena walaupun fisik dekat, kalau hati tidak nyambung kan tetap tidak enak. Tapi walaupun berjarak, kalau hatinya nyambung, insya Allah, karena nyambungnya manusia dengan manusia itu karena hati. Betul. Bahkan manusia dengan hewan dan tumbuhan juga karena hati. Jadi tidak usah risau dengan jarak, tapi risaulah berjarak di hati. Begitu ya? Betul, betul. Nah, ini agak dalam dikit sekarang nih. Kan sudah mengalami episode jadi pengusaha, terus jadi wakil gubernur, tidak lama jadi calon wakil presiden dengan hiruk-pikuk yang luar biasa. Nah, sekarang episodenya banyak waktu untuk berkhidmat seperti ini. Apa yang bisa diambil dari episode sana-sini ini? Apa yang paling didapat tuh? Semakin percaya bahwa semua yang Allah berikan itu terbaik buat kita. Jadi saya waktu hijrah dari dunia usaha masuk ke ranah publik, ya tentunya dengan begitu banyak perasaan dan keinginan untuk mengatur, keinginan untuk melakukan
rencana-rencana jangka menengah, jangka panjang, tapi semuanya ternyata ya Allah yang mengatur. Dan termasuk juga waktu Pilgub 2017 Allah berikan amanah, dan 2019 Allah belum berikan amanah. Ini juga waktu buat saya untuk bisa lebih banyak bersama-sama keluarga ya, karena selama ini mungkin Mbak Nur atau Sulaiman atau anak-anak bilang ini bapaknya kok jarum super, jarang di rumah, suka pergi terus. Jadi saya sekarang betul-betul nikmati ini masa-masa yang begitu indah ya, bisa bersama-sama keluarga inti di rumah, dan kita bisa beribadah. Belum pernah sebulan penuh beribadah berjamaah sama anak dan istri, belum pernah juga buka puasa, nggak pernah putus sama anak dan istri, karena selamanya ini kan buka puasanya, wah mencelok sana mencelok sini, diundang sana, nggak datang takut nanti yang undang marah, atau kalau misalnya nggak datang nanti takut silaturahim putus dan lain sebagainya. Sekarang ini ya kita menikmati, jadi satu karunia, dan saya yakin ini takdir Allah yang terbaik, bahwa kita justru akhirnya merasakan COVID-19 ini sebagai satu ujian sekaligus juga berkah yang Allah berikan ya kepada kita. Baik, baik. Jadi sekarang makin yakin kita nih ya, bahwa yang mengatur takdir itu Allah ya. Sana sini, kalau kurang iman mungkin sekarang lagi nyesel-nyeselnya mungkin ya. Duh, kenapa saya dulu itu? Aduh, saya kenapa ini? Tapi kalau dengan keyakinan bahwa takdir Allah itu pasti yang terbaik, kalau kita niatnya sudah lurus, ikhtiar sudah maksimal, dan tawakal, ya sudah. Ya kan? Tapi katanya dulu pengeluaran besar tuh, gimana tuh, nggak jadi tekor apa? Pengeluaran agak sedikit berkurang, karena... Enggak, waktu dulu jadi cawapres. Oh iya, dari Cagup, Pilpres, Pilgub, ya pengeluarannya luar biasa. Tapi kan, ya juga yang ngajarin ini kan sebetulnya amanah buat kita. Ya ini harta juga milik Allah. Jadi kita cuma ketitipan untuk mengelolanya saja. Nah kebetulan waktu itu yang takdir mengharuskan kita kelola untuk bisa ikut dalam 2 kontestasi tersebut. Dan ya memang sih banyak dari segi jumlah, dan itu yang selama ini juga berhasil dikumpulkan menjadi pengusaha. Tapi saya yakin apa yang sudah dikeluarkan kemarin itu merupakan bagian daripada ibadah kita, dan tidak perlu kita sesalkan karena itu juga miliknya bukan milik kita kok. Bahwa ini juga semuanya adalah bagian daripada rencana Allah. Jadi saya ngejalanin aja, nggak pernah melihat ke belakang. Ada sih sekali-sekali teman-teman bilang, sayang coba lu beliin ini, coba diinvest di sini, jadinya ini. Ya kalau begitu-begitunya mah nggak ada habis-habisnya, karena kita nanti akan fokus kepada rezeki yang bukan rezeki milik kita. Padahal yang sekarang masih tersisa sama kita juga alhamdulillah banget. Nggak kurang makan, nggak kurang bisa masih bayar TV, langganan, kabel, dan Netflix. Iya. Masih bisa dapat kuota, makan 3 kali, masih bisa olahraga di rumah. Luar biasa, ini kenikmatan yang kadang-kadang kita selalu cari-cari tambahan, padahal menurut kita sendiri, kalau misalnya saya melihatnya bahwa ya sudahlah, ini rezeki kita nikmati sesuai dengan takarannya sendiri-sendiri gitu. Iya, memang rezeki itu ada waktu-waktunya. Dulu aja kita nggak ada apa-apa, ya nggak punya. Tiba-tiba oleh Allah diadain, terus ada waktunya harus keluar. Apakah dengan ban meletus, apakah dengan ini rusak, apakah dengan sakit, kan rezeki kan harus pindah-pindah, nggak mungkin di kita terus, betul? Nah yang penting mak niatnya benar, caranya enak. Memang pernah dengar nggak cerita tentang raja ini?
raja yang stres. Belum ya? Belum. Jadi ceritanya begini, ini raja kaya, wah lebih kaya dari Mas Andi lah ya. Nggak apa-apa ya. Ada. Kemudian raja ini stres banget. Aduh, kenapa ini saya nggak pernah bahagia? Tuh lihat, katanya itu tukang kebun di bawah, dia bagian beres-beresnya kelihatannya enak, tidur di bawah pohon nyenyak, makan dikirim istrinya apa adanya juga enak. Lah kenapa saya ini segini kayanya, segini mewahnya, segala ada, kok hati saya tidak tenang? Nah, kata seorang ulama yang bijak yang menemaninya, oh Paduka, itu tuh karena Mohon maaf Pak, putus. tapi tulis di atasnya 100 dinar. 100 keping emas. Pas dikirim tuh, aduh itu satu keluarga tuh gembira luar biasa karena sekeping aja belum pernah punya. Wah, ayo hitung. Pas dihitung 98 99 nih. Kurang satu, langsung berhenti tuh. Bahagianya semua tuh langsung mikir gak ada satu. Akhirnya cari Pak, gak ketemu. Bongkar, gak ketemu. Siapa tahu jatuh di jalan, diselusuri semalaman tuh. Nyari sampai ke gerbang istana. Balik lagi, gak ada. Nah raja kan besoknya pengen tahu tuh orang yang dikasih dinar segitu banyak. Pas dilihat dari jendela, waduh udah nguyuh, kucel gitu. Lah kenapa dia dikasih uang segitu, emas segitu banyaknya, kok malah jadi rusak begini, menderita. Paduka, karena dia lebih sibuk memikirkan yang 1 dinar, persis Paduka ya. Sibuk mikirin yang nggak ada sampai lupa mensyukuri yang ada. Nah, kurang lebih begitu. Untung Mas Andi nggak kayak yang tadi ya, alhamdulillah. Yakinlah semua titipan Allah. Pernah juga waktu masih muda kan kerja di luar negeri, di perusahaan luar negeri. Pada satu waktu ya kita berprestasi, alhamdulillah, dapat bonus yang waktu itu jumlahnya ya sangat lumayan lah. Pada usia yang sangat muda, belum genap 25-26 tahun dapat bonus. Wah, itu bahagianya luar biasa gitu. 1-2 hari saya benar-benar menikmati, mensyukuri. Sampai di hari ketiga, waktu ada yang ngasih tahu, atau ada yang nanya sebetulnya, rekan kerja, kolega, lu dapat bonus? Iya, alhamdulillah banget loh, kita semua ini tahun lalu bagus kinerjanya jadi dapat kita bonus. Terus dia tanya, berapa dapatnya? Terus saya tanya, saya juga tanya, oh lu juga dapat? Dapat. Akhirnya kita bandingkan, terus ternyata loh, kok dia ternyata dapatnya lebih tinggi, padahal kinerja saya merasa waktu itu kinerja saya jauh lebih bagus daripada dia. Kenapa dia dapatnya lebih tinggi? Wah, di situ udah tadinya yang 2 hari 3 hari bahagia. Akhirnya saya mulai bertanya-tanya, waduh ini nggak adil, ini segala macam. Sampai pada satu titik, akhirnya ya saya bertanya ke orang tua saya selalu bilang bahwa Pak Heng Uno nih, karena banyak yang di cover Bu Min Uno, Pak Heng yang bilang sama saya waktu itu, celebrate every single win, no matter how small it is. Jadi kita harus bersyukur apapun yang kita dapat, walaupun sekecil apapun juga, apalagi kalau dibanding sama teman kamu, tapi kamu selalu harus bersyukur. Jadi itulah yang pelan-pelan terus mengajarkan saya, terus waktu menjadi pengusaha juga berkali-kali begitu. Kita sama-sama bermitra, kerja sama-sama dapat, berpartner gitu. Tapi begitu hasilnya kadang-kadang berbeda-beda. Nah itu yang akhirnya mendidik saya bahwa sudahlah, fokus di rezeki, keuntungan yang kita miliki, yang belum ada kita ya nggak usah dipusingin gitu loh. Iya, tepat sekali. Suka-suka Allah lah, sepanjang kita benar mah, niat benar, cara benar, sudah banyak juga, tetap aja cuman hitung-hitungannya aja, makan masih gini-gininya aja, betul? Betul, ngomong-ngomong, waktu kecil dulu cita-citanya apa nih Mas Andi teh? Waktu kecil banget, sama seperti banyak anak-anak seumur, pengennya jadi pilot. Oh, kok pengen jadi pilot? Pengen jadi pilot, terus sekitar kelas 4 SD ini saya udah harus pakai kacamata. Jadi banyak yang bilang waktu itu kalau pilot nggak boleh pakai kacamata. Akhirnya nggak jadi.
cita-citanya jadi pilot, ah. Ya, terus pindah jadi pengen apa waktu itu? Waktu itu pindahnya baru sekitar kelas 3 SMP. Saya tuh ingin jadi, begitu ini suka baca di koran, itu pengen ngelihat bankir-bankir yang ternama waktu itu. Ada yang namanya Tanri Abeng, Robi Johan, ada yang namanya, waktu itu luar biasa lah, banker-banker yang Omar Abdallah, satu profesi yang betul-betul saya bilang, waduh ini saya pengen jadi banker juga, jadi bankir gitu loh. Tapi akhirnya pilot nggak jadi, bankir juga gagal, nggak pernah jadi bankir karena di PHK. Tapi yang alhamdulillah lah, ternyata Allah juga maha adil. Saya pernah mengelola, walaupun akhirnya bangkrut, sebuah perusahaan penerbangan yang punya ratusan pilot, dan pada satu saat kita juga memiliki saham di beberapa bank gitu, jadi ikut merasakan juga direktur utama bank-bank itu lapor ke pemegang saham. Jadi memang apa yang kita targetkan kadang-kadang nggak tercapai, tapi Allah gantikan dengan yang lain yang ya maha dahsyat gitu. Jadi itulah saya selalu akhirnya jadi belajar dari interaksi sama dan guru-guru lain, bahwa kita nggak boleh suuzon gitu loh, nggak boleh berprasangka buruk. Sesuatu hal yang kita anggap buruk buat kita ternyata pada jangka menengah, jangka panjang berbalik gitu loh. Ternyata hal-hal yang baik bagi kita juga belum tentu baik di jangka panjang, jangka menengah. Nah inilah saya harus mengubah, bahwa apalagi masuk sekarang di ranah publik ya, ini gimana caranya istiqomah untuk husnuzon, apapun yang terjadi sama kita, kita berprasangka baik aja. Itu yang menjadi tantangan sekarang. Masya Allah. Ana inda dhanni abdi bi. Itu hadis qudsi, aku sesuai prasangkaan hambaku. Itu janji Allah tuh. Jadi memang salah satu nikmat terbesar dalam hidup ini adalah selalu berprasangka baik kepada Allah. Karena memang Allah itu maha baik ya. Kita ini kan manusia yang ilmunya gak ada apa-apanya, ya, pengetahuannya sangat terbatas. Seperti yang tadi dikatakan Mas Andi itu dalam surat Al-Baqarah 216 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau mencintai sesuatu, menyukai sesuatu padahal buruk menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu segala-galanya, kalian tidak tahu. Makanya jangan sotoy ya, jangan sok tahu. Memang paling enak. Jadi memang kita mah fokus aja kepada PDLT. Pernah dengar PDLT? Belum, Perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Sudah. Karena yang mengancam hidup kita kan bukan siapa-siapa. Yang mengancam kita itu adalah keburukan kita, dosa kita, kesalahan kita yang tidak mau kita akui dan tidak mau kita perbaiki, tobati. Dan kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik, ya sederhana. Lakukan saja yang terbaik. Karena janji Allah, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang all out di dalam melakukan yang terbaik yang Allah ridhoi, maka Allah lebih lagi menunjukkan jalan-jalannya. Jadi sebetulnya tidak terlalu rumit hidup ini. Kalau pakai iman ya kan? Betul. Biasanya orang menuhankan ikhtiar, menuhankan kepintaran, menuhankan pengalaman, menuhankan relasi. Itu mah oleh Allah diaduk-aduk juga lewat seketika. Gimana pendapat Mas Andi tentang hal itu? Betul, jadi kita kadang-kadang merencanakan ya, punya relasi kuat. Yang paling gampang Pilpres kemarin lah, dimana kita merasakan wah ini rencana mah udah luar biasa primanya. Semua udah nyelamatin, manggilnya Pak Wapres, apa kabar Pak Wapres? Semua udah melihat dukungan di masyarakat dan lain sebagainya, bagaimana antusiasnya masyarakat menyambut sebuah perubahan. Tapi ternyata ya
Allah berkehendak lain, ya saya terus terang ya sempat merasa down 1-2 hari, tapi setelah saya melihat data-data dan juga saya diberikan nasihat oleh para guru-guru saya termasuk AA waktu itu, ya saya sangat plong gitu loh bahwa ini rencana terbaik Allah. Jadi kita nggak tahu, kita percaya aja lah bahwa takdir ini baik dan ini lagi diaduk-aduk nih sama Allah. Tiba-tiba ada COVID sekarang, COVID-19 ini juga mungkin panggilan bagi kita untuk bersatu padu semuanya. Bahwa selama ini kita bertumbuh ekonominya tidak memikirkan kesehatan, kita tidak memikirkan lingkungan, kita membesarkan usaha kita luar biasa, aset di mana-mana, aset di mana-mana. Tiba-tiba dikasih COVID, baru merasa, oh iya kita salah, nggak pegang cash cukup. Sekarang bayar pegawai aja nggak bisa, aset barerot di mana-mana. Padahal karyawan kita mestinya dikasihnya uang, mestinya dikasih sembako. Tapi sekarang kita nggak bisa karena aset ini nggak bisa dijual, aset ini nggak bisa dijual. Bisa laku tapi harganya jatuh, nggak mau. Jadi inilah merupakan satu luar biasa buat saya, pembelajaran buat kita sebagai individu, sebagai perusahaan maupun juga sebagai negara ya mestinya ya. Kita punya satu makna dan hikmah yang luar biasa dari COVID-19 ini ya. Kalau jadi wapres sekarang lagi pusing-pusingnya. Aduh, ampun. Kebayang nggak kalau lagi jadi ya kan? Waduh. Pasti lagi gimana ini, keuangan negara juga terbatas, pajak penerimaannya rendah, sementara kita mesti melakukan testing. Nah, luar biasa, nggak kebayang sih. Waduh, nggak kebayang ya, luar biasa. Teman-teman ya, Pak Jokowi, Pak Erik, Kiai Maruf pasti lagi dalam penuh dengan perjuangan karena tanggung jawabnya kepada 250. Iya, Masya Allah ya, dan kita tidak boleh senang dengan melihat orang lagi susah. Berarti kita dengki ya, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu. Karena ini masalahnya masalah kita bersama dan ujian dari Allah untuk kita. Ini tertarik. Ini sekarang para pengusaha yang kaya-kaya, yang punya perusahaan-perusahaan banyak, apa sih yang diobrolin oleh mereka? Kita pengen tahu kan, rakyat kecil model-model kami mah yang dipikirnya kan simpel lah, cari makan. Tapi itu yang kaya-kaya, para pengusaha yang besar-besar itu, apa yang diobrolin oleh mereka sekarang pada umumnya? Jadi malam-malam ini kita suka kumpul-kumpul dan sama seperti yang lain kita pakai Zoom, kita kumpul-kumpul ngobrolin. Awalnya itu ya biasalah, awalnya Parno takut ngomongin mengenai di Amerika seperti ini, di Eropa seperti ini, itu 2-3 minggu pertama lockdown atau PSBB. Setelah itu kita mulai mengkritisi kebijakan-kebijakan yang ada. Ini harusnya gini, ini harusnya gini, nggak boleh gini, nggak boleh gini. Ini kok begini, ini kok begini. Tanpa ada asupan politik, tapi mulai bertanya-tanya gitu loh. Nah, sekarang ini kalau kita lagi kumpul, kemarin kita kumpul, justru sekarang menyiapkan langkah-langkah untuk bagaimana nih kita membantu ekonomi setelah COVID-19 selesai, bagaimana kita menghindari PHK, karena lapangan kerja kan sekarang susah sekali didapat. Prediksi terakhir yang akan kehilangan pekerjaan itu di atas 5 juta, kemungkinan terburuk itu sampai 15 juta. Juga kita lagi mikirin bagaimana ini harga-harga bahan pokok kan sekarang alhamdulillah masih stabil, tapi dengan ketidakseimbangan supply dan demand ini nanti kemungkinan akan naik dan ketersediaan bahan-bahan pokok sembako buat rakyat di bawah ini kurang. Jadi ini juga kita bicarakan dan menjadi satu perhatian yang luar biasa. Tapi sekarang udah mulai menyiapkan gimana nih kalau ada relaksasi, sektor ekonomi mana yang mulai dibuka, sektor ekonomi mana yang harus kita lebih hati-hati. Sembari kita melihat terus data-data yang tiap hari diumumkan, turun naik, hari ini happy karena turun, besoknya kok rekor lagi gitu loh. Jadi ya saya selalu bilang sama mereka, ini hal-hal yang nggak kita kontrol, jadi jangan pusingin. Saya bilang pusingin hal-hal yang bisa kita kontrol. Apa hal-hal yang bisa kita kontrol? Kesiapan perusahaan kita sendiri.
bagaimana kita mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu, sehingga kita bisa semua dana tunai yang kita kelola ini, kita bisa bertahan hidup selama mungkin untuk membayar pegawai dan karyawan kita. Jadi kalau hal-hal yang itu kan itu murni domainnya Allah gitu. Orang kematian misalnya naik atau tambah yang kena. Dan dibahas serta dipikirkan oleh kita juga nggak merubah apa-apa lagi. Selain merubah penyakitnya jadi pindah ke kita. Alhamdulillah. Sekarang karyawan ada berapa tuh yang harus digaji setiap bulan? Sekarang alhamdulillah total 30.000 karyawan, dan sekitar hanya 20% yang masih rutin ada di kantor, karena yang 80% itu rotasi dan dirumahkan. Jadi per Juni ini insya Allah kita masih tetap bertahan, tapi setelah Juni kalau misalnya terus ini ya kita harus mulai bicara sama beberapa dari karyawan yang mungkin harus lebih lama dirumahkan dan dilakukan negosiasi ulang dari segi kompensasinya, karena keadaan keuangan kita juga nggak akan memungkinkan untuk terus-terusan seperti ini, jadi harus ada penyesuaian. Di Darut Tauhid 1.300. Itu juga lumayan ya. Gajian 1.300, dan memang kita berusaha sekuat tenaga tidak ada PHK. Yang kasihan memang yang outsourcing, ya outsourcing itu kan perusahaan orang lain dan memang tidak bisa lagi ada pekerjaan. Tapi kita juga carikan solusinya minimal gitu supaya bertahan, ada untuk kehidupan secara syariat. Makanya para pimpinan-pimpinannya tuh diusahakan pada memotong apa yang bisa dipotong supaya bisa mensubsidi teman-temannya yang memang dalam keadaan situasi sulit begini. Memang ini episodenya begini, ujian ketauhidan. Jadi sekarang mah bukan memikirkan bagaimana keuntungan bisa datang ya, tapi bisa bertahan aja. Tapi semuanya juga sudah diukur oleh Allah. Betul, Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Asalnya mantung, makan untung, ya. Nah, sekarang untung tidak ada, berarti mantap makan tabungan. Tabungan sudah habis, manset, makan aset, ya. Insya Allah lah. Jadi para pengusaha sekarang udah nggak mikir untung-untung gitu ya? Ya sudah, kalau tahun ini sih sudah jelas kita mengalami tekanan yang luar biasa, tapi ada juga, nah ini yang saya belajar waktu saya di PHK, waktu tahun 97-98. Waktu saya di PHK itu saya menganggap itu musibah, Allah kirim musibah, tapi ternyata kan ceritanya Allah membuka satu pintu lain, yaitu saya jadi pengusaha dan saya bisa menangkap peluang. Akhirnya usaha yang saya awali hanya dengan 3 orang karyawan, dengan teman-teman waktu itu bisa berkembang, sekarang bisa buka lapangan kerja bagi 30.000. Nah, sekarang juga terjadi nih, di mana para pengusaha-pengusaha yang jeli melihat peluang, telah membuka pintu-pintu baru. Misalnya ada konsep yang disebut sebagai new normal, atau new normal ya. Ini adalah normal yang baik, yaitu pengusaha-pengusaha cepat yang mengambil peluang, misalnya yang mereka fokus di bidang kesehatan, ini sekarang lagi luar biasa berkembangnya. Juga yang fokus di bidang pindah dari tadinya produksi jilbab jadi produksi masker, ini juga meningkat. Ada juga yang tadinya produksi seragam, sekarang buatnya APD, ini juga meningkat. Terus ada beberapa pengusaha yang kemarin ini bisnisnya lesu, ternyata meningkat tajam, ternyata dia menjual jamu, di mana jamu empon itu sekarang bisa peningkatannya 3 kali lipat. Dan banyak cerita-cerita seperti ini. Jadi menurut saya akan terjadi satu pergantian tatanan ekonomi setelah COVID-19 ini, dan buat kita yang jeli, buat kita yang bisa menangkap peluang, justru ini menjadi satu kans
kita meningkatkan usaha kita setelah insya Allah COVID-19 ini bisa kita atasi. Memang harus ada kombinasi, satu adalah dengan kekuatan keyakinan ke Allah bahwa kita sudah diciptakan dengan rezekinya. Kita itu tidak disuruh mencari rezeki, tapi kita itu menjemput rezeki. Ya, kalau mencari kan ada antara ada dan tiada. Tapi kalau menjemput kan sudah ada. Tapi yang jadi masalah benar tidak jemputnya. Jangan-jangan jemput istri, misal jemput istri, istrinya di Blok M, jemputnya ke Blok C. Jadi dia nggak ketemu tuh bukan karena nggak ada, tapi nggak benar atau males-males ya. Salah info. Nah, atau dia memang nggak kreatif gitu. Nah, jadi Allah sudah siap ini semua untuk semua makhluknya dia sudah siap. Allah sudah sangat tahu keperluan kita dan sudah tertulis rezeki kita. Tidak akan kita mati sebelum ketemu dengan rezeki kita. Hanya dalam situasi begini, nah Allah menginginkan kita tuh punya kreativitas sendiri di dalam bagaimana kita menjemput rezeki kita. Nah, yang paling tahu rezeki kita adalah Allah. Makanya dekati pemiliknya. Nanti Allah akan menggerakkan. Kita harus ketemu siapa, kita mendengar apa. Sepertinya kebetulan. Padahal memang itu diatur oleh Allah. Kita ketemu orang, kita termotivasi ini, kita dapat WA dari seseorang, nyambung. Nah, kalau kita ibadahnya bagus, ya doanya bagus, terutama tobatnya. Karena penghalang rezeki itu adalah dosa, ya. Lah itu banyak dosa, banyak rezeki. Iya, tapi nggak barokah. Itu istijraj namanya. Ada yang dimudahkan, tapi membuat dia semakin diperbudak oleh pemberian Allah ini, ya rugilah. Buat apa kita dikasih rezeki, kemudian rezeki itu jadi Tuhan kita. Hidup kita itu aja, pagi, siang, malam tuh hanya itu, sampai nggak bisa menikmati apa-apa. Nah, kita kan ingin rezeki yang berkah, ya. Kita disuruh menjemput rezeki, yang dicari itu keberkahannya. Jadi memang bagusnya 30.000 itu diajak ibadah bagus, tobat, coba masing-masing 1.000 udah berapa? 30.000, 30 juta istighfar. Nah, itu kebuka. Yakin tuh kalau asih, karena juga nyoba ya di pesantren dengan 1.300 saja kita sudah lumayan. Luar biasa. Jadi saya mau tanya, boleh nanya nggak nih? Boleh, memang boleh. Ini namanya bincang-bincang, bukan... Kan saya suka ditanya, ya Pak Sandi sih enak, perusahaannya udah besar, sudah lebih stabil, dan tabungannya cukup. Nah, kami ini bagaimana? Ada yang pengusaha-pengusaha kecil, menengah, bisnisnya umroh dan haji. Sama seperti A juga kan punya MQ Travel. MQ Travel. Kita harus melakukan apa ini sekarang? Kita nggak bisa umroh, mengirimkan jemaah umroh haji, uang semuanya stuck, terhenti, dan lain sebagainya. Nah, apa yang, karena A juga punya travel umroh dan haji, apa sih kiat-kiatnya nih yang bisa dilakukan sama teman-teman nih di saat-saat COVID-19 ini, A? Ini yang realita aja. Pas tadi pagi sebelum ini teleponan sama direksinya di MQ Travel. Tanya gimana ini situasi ini, walaupun memantau ya. Ya, yang pertama kami lakukan adalah peningkatan kualitas ibadah. Yang asalnya one day one juice, sekarang dilipat gandakan, baca Qurannya harus lebih banyak. Ibadahnya harus lebih banyak. Jadi khatamannya bisa sampai seminggu sekali atau 2 minggu sekali, berarti 2 juz sehari. Ya, semua karyawan harus dan dipantau oleh pimpinannya itu. Kemudian istighfarnya diperbanyak. Dan yang kedua harus sama seperti ngantor biasa, hanya pakai njum ini. Ya. Nah, hanya bedanya karena tidak ada yang bisa dikerjakan dari keberangkatan itu. Kita memeriksa semua dan sebagainya. Dan, nah ini dia. Semua harus sekarang dagang. Jadi kita ada juga namanya toko MQ. Jadi antara saudara-saudara MQ ya, perusahaan MQ, ini madu, ini jual ini, wah semua harus dagang. Jadi yang biasanya mencari klien umroh, jamaah umroh. Nah sekarang kan banyak tuh puluhan ribu yang sudah pernah jamaah umroh. Sekarang dagang madu, dagang apa aja. Mereka itu kita supply, Masya Allah.
Saya pas dapat laporannya tuh bagus sekali ya. Tiap bulan tuh walaupun tidak bisa 100% gaji terpenuhi gitu, tetapi besar sekali itu dari yang biasa ngurus ya, besar kan kalau uang haji itu kan besar itu ya. Tapi sekarang uang retail, uang-uang kecil yang untungnya tidak seberapa, tapi kalau kinerjanya bagus, ternyata Allah buka juga. Jadi alhamdulillah nih, MQ Travel dengan izin Allah bertahanlah sampai perkiraan bulan Maret tahun depan paling sehat ini dengan izin Allah. Alhamdulillah. Ini bekal nanti saya berbagi ke teman-teman karena ya sih kalau kita lihat mereka ini justru kan punya database dari jemaah-jemaah yang sudah pernah berangkat umroh, berangkat haji, dan yang akan berangkat umroh, berangkat haji. Dan ini kan adalah ladang, ini adalah satu, kalau sekarang bicaranya big data gitu. Big data mereka bisa gunakan untuk cross-selling atau menjual produk-produk lain atau malah dibangun sebuah ekosistem silaturahim. Jadi nanti itu yang saya juga sampaikan ke mereka karena juga mereka dalam situasi yang sangat tertekan sudah hampir. Kalau umroh kan terakhir berangkat itu Februari atau awal Maret, jadi memang berat sekali buat mereka. Berat dah, saya juga merasakannya. Tapi dengan keyakinan bahwa yang membagikan rezeki itu adalah Allah, yang penting kita terus all out sempurnakan ikhtiar, terutama mendekat ke Allahnya, minta ampun. Namanya 5 kuncinya. Mau tahu nggak? Ini rahasia tapi ya. Mau. Ya, 1, tekad yang kuat dan bulat. Jadi tidak hanya kuat, tapi bulat untuk mendekat kepada Allah. Karena hanya Allah yang bisa membukanya. Pokoknya tanpa tekad kuat dan bulat, berarti dia masih bersandar kepada selain Allah dan itu Allah tidak suka. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. At-Tolak ayat 3. Itu dalil utamanya. Yang kedua, perbanyak tobat. Itu intinya nih, karena surat Nuh ayat 10-11 itu. Ketika ada yang datang ke Imam Hasan Al-Basri, Syekh, kami ini kemarau panjang, tidak ada hujan. Ada amalan tidak supaya Allah menolong memberikan hujan? Istighfar, minta ampun kepada Allah. Datang lagi tamu, Syekh, kami ini rezekinya seret sekali, keperluan banyak, uang nggak ada, hutang nggak terbayar. Ada amalan yang bisa membuat dibuka pintu rezeki, istighfar, minta ampun kepada Allah. Pulang, datang lagi tamu, Syekh, saya ini udah nikah lama, nggak punya anak aja, adakah amalan yang bisa mendatangkan pertolongan Allah? Kami ingin punya momongan, istighfar. Sampai ditanya, kata yang disebut, Syekh, kok semua masalah jawabannya istighfar? Itu bukan perkataanku, itu kalimah Allah. Surat Nuh ayat 10-11. Di sana ada perintah istighfar. Nah, kalau Allah sudah memberikan kuncinya istighfar, kita tidak mau aja melakukannya, berarti kita, yaitu tadi, rezekinya ada, ngejemputnya males, gak bener. Punten ya, ini mantu kan jualan mobil, gak ada yang laku. Gimana katanya ini nggak laku, udah istighfar yang banyak, iya yang datang mah datang tapi nggak ada yang beli, nawar mah nawar, ya namanya juga belum dikasih oleh Allah rezekinya, istighfar. Nah, beres tuh, malam-malamnya telepon lagi, Pak, baru juga ngamalin sedikit, istighfarnya udah laku katanya. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah, ini nyata ini ya, saya tidak mengada-ada nih ya, mungkin sedang menyimak sekarang ini. Nah, yang ketiga adalah jauhi maksiat. Jadi kalau masih seneng maksiat, engkau ingin diberi oleh Allah rezeki, tapi ke Allahnya berkhianat terus. Maksiat mata, maksiat mulut, maksiat pikiran. Nah gimana ini sedang yang ngebukanya melihat, ini orang teh ditahan segitu aja nggak pernah berhenti dosanya. Ya. Yang keempat, tingkatkan taat. Jadi harus lebih dari biasanya, apalagi ini Ramadan. Jadi kalau ibadahnya standar aja, sama antara sebelum Ramadan dengan waktu Ramadan, ada ketika tidak wabah, sekarang wabah, dia biasa aja ibadahnya, ya sudah. Dia mah nggak minat diberi jalan keluar. Dan yang kelima ini gongnya, tebar manfaat. Jadi, wallahu fi aunil abdi, makanal abdu fi auni akhih.
Allah senantiasa menolong orang yang senang menolong. Jadi dalam situasi sulit begini, justru kita harus lebih mau berbuat untuk yang lain. Jangan ngamanin diri sampai lupa ke yang lain. Kebalik ya. Kalau perahu mulai bocor, yang harus kita lakukan bukan ngamanin koper siap-siap ke koci, kita langsung tutup itu bocornya dengan badan kita. Nah, yang biasanya kalau ada bocor repot-repot di perahu tuh, dia sibuk ngepak barang dia, bahkan kadang ngambil barang orang, dimasukin ke koper dia, kemudian dia cari, lari, itu ya bisa tenggelam sekocinya. Kita itu justru lagi situasi sulit, tutup tuh bolong-bolong itu walaupun kita berkorban. Dan itulah yang akan mendatangkan pertolongan Allah. Jadi kalau situasi sulit begini, otak kita tuh mikir bagaimana nolong orang sebanyak mungkin. Dan itu nanti dalam skala apapun. Jadi ini kan kalau lagi susah gini, ini 5 ya. Tekad yang kuat dan bulat. Itu insya Allah para pengusaha juga, ya kita eksekutif profesional juga bisa. Tapi ke Allah tekad kuat bulatnya tuh ke Allahnya. Ya, kita tekad kuat dan bulat. Perbanyak tobat, ya itu bagus. Jauhi maksiat juga. Dan tingkatkan taat, itu yang keempat. Dan kelima ini tebar manfaat. Memang ini menurut saya luar biasa kalau bisa kita terapkan. Namun kadang-kadang kan kita ini juga suka turun optimisme kita, suka turun. Kita kadang-kadang yang tadinya kita sudah melatih untuk terus positif, optimis, tiba-tiba juga ada satu saat kita down, kita melihat halnya negatif. Nah, ada nggak kiat khusus bagaimana kita terus bisa optimis gitu menghadapi berbagai cobaan saat kita lagi sulit pandemi COVID-19 ini? Itu belajar dari HP. HP juga kalau sudah lowbat diapain? Di charge. Udah gitu aja, ilmu nama sederhana. Jadi orang itu selalu semangat berbanding lurus dengan tingkat keyakinannya ke Allah. Tingkat keimanannya. Makin yakin ke Allah, ini semua milik Allah, ya nggak? Ribet-ribet amat, kita di rahim ibu aja beres rezekinya, ya nggak? 9 bulan nggak ngerti apa-apa, cukup nggak kurang keluar jadi bayi juga beres rezeki kita. Tiba-tiba ada air susu, ibunya nggak ngeluarin air susu, sapi ngeluarin, ya tetap datang. Nah, masalah terbesarnya itu sebetulnya optimisme itu berbanding dengan tingkat yakin tidak ke Allah. Nah, pupuk iman itu ilmu. Titik terlemah dari orang sibuk itu ngecas ilmu agamanya tuh kurang. Karena udah sok merasa pintar, yang paling bahaya tuh. Ini harus rapat ini. Dibikin COVID aja langsung nyungsep, ya kan? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Masih mending lawan kita singa, ya enggak ini ya. Nggak kelihatan. Nah, jadi titik terlemahnya kalau kita menjadi lemah itu pasti kurang ilmu. Makanya jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah berikan paham agama. Nah, ilmu agama teh luas ya. Apa intinya? Itu dia ilmu tauhid, ilmu mengenal nama dan sifat Allah. Dari sana kita akan ajak. Nah, banyak yang sholat, pengusaha juga ya, tapi tetap stres karena nggak dicas tuh ilmunya. Jarang. Dan kalau belajar agamanya juga tidak serius. Harusnya belajar tauhid dulu. Siapa Allah, bagaimana kekuasaan Allah, kehebatan Allah, apa yang Allah sukai. Allah, kalau udah kenal ke Allah, udah tahu itu solusinya. Iya, luar biasa. Iya, dan memang begitu ilmunya ya. Jadi kalau orang yang yakin ke Allah, kan tadi Mas Andi aja cerita, segitu aja ya, dengan ilmu kita segitu udah bisa mengatasi beratnya kepanikan, beratnya kehilangan dunia dan sebagainya. Apalagi yang yakin, udah ajeg aja, ngerti.
Kan seperti musibah gini dalilnya. Surat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Tak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang yakin ke Allah, yahdi qalbah, Allah akan memberikan petunjuk ke hatinya. Jadi ngerti ya kan? Nah, itulah pentingnya, makanya perusahaan teh tidak cukup hanya ngitung uang, harus ngitung dosa ya. Nah, iya, itu kan beratnya jadi pengusaha tuh, suka lupa. Ayo, saya lagi yang nanya, orang tua gimana? Orang tua sehat? Sehat, jadi minggu depan ibunda insya Allah berikan umur panjang, beliau milad yang ke-79. 79, Masya Allah. Terus ayah sudah 84 tahun ini. Masya Allah. Dua-duanya sehat, dan dua-duanya sekarang rajin posting di WhatsApp dan lihat YouTube, sama mulai Zoom. Ibu tuh masih ngajar, sekarang justru kan tadinya capek kalau berdiri dan lain sebagainya, tapi Allah ternyata kasih hadiah dengan Zoom ini, dia bisa ngajar sambil duduk, sambil ya lebih santai, waktunya nggak perlu jauh-jauh keluar rumah, jadi dia bisa mengamalkan ilmunya dengan teknologi ini. Jadi ya, Masya Allah, pelan-pelan beradaptasi juga, walaupun sudah lansia, tapi tetap mau adaptasi dengan teknologi ya. Dulu orang tua ngarep-ngarep anaknya jadi apa tuh? Kalau ibu saya sampai sekarang ngarepnya sih saya terusin sekolah sampai S3, terus habis itu ngajar di universitas, karena bayangannya dia orang sukses itu adalah yang bergelar profesor. Oh iya. Sampai saat ini dia selalu tanya, Sandi ini kan ada waktu, ayo selesaikan atuh S3-nya, kapan itu di wisudanya? Ya saya bilang, sebentar nih mah, lagi banyak tugas, ya, janji sih nanti diselesaikan satu waktu. Tapi itulah pandangan-pandangan orang tua. Kalau ayah, ya apa aja lah, ikut anaknya mau apa, yang penting bisa bahagia, bisa bermanfaat, itu sih, itu jadi dia jauh lebih ini, karena dia kan profesional, karyawan di perusahaan, mulai dari lulus ITB sampai pensiun di satu perusahaan minyak dan gas bumi, jadi ya memang bukan seorang entrepreneur. Jadi gini ya, sekarang kan banyak yang mengatakan, wah Sandi Uno sukses. Sebetulnya yang sukses itu adalah orang tuanya, guru-gurunya yang berhasil. Nah sekarang Sandi Uno ini belum sukses karena belum kelihatan nanti siapa yang dididiknya jadi atau enggak. Jadi mungkin kesuksesan kita tuh bisa kita tahu secara duniawi ya, kalau kita udah meninggal atau kita di masa tua, yang kita tanam tuh bagus enggak hasilnya. Makanya sekarang jangan pernah terkecoh oleh anggapan kita sukses, karena sebetulnya pujian yang datang ke kita tuh syariatnya adalah jerih payah orang tua pendahulu kita, guru-guru kita. Sepakat nggak begitu? Sepakat banget. Dan memang ujiannya itu begitu kita harus mendidik anak-anak kita sendiri. Dan ya apalagi di masa sekarang ya, masa milenial ini penuh dengan begitu banyak informasi dan teknologi, dan juga jarak ya, karena saya sama anak saya yang dua sangat ya jaraknya sangat jauh gitu, karena satu masih sekolah di mana, di luar negeri, di Amerika apa? Di Amerika, dua-duanya di Amerika, satu kerja, satu sekolah. Jadi memang apalagi nggak boleh travel setelah COVID-19 ini, kita memang hanya terhubung dengan sambungan online, sambungan digital gitu. Nah itu nanti alat ukurnya ya. Jadi nggak boleh kita menikmati pujian orang karena kita belum keluar nih kemampuan kita mendidik, mengurus dengan baik. Saya juga ngomong ini sambil kalau lututnya nyorocot, dia nggak, alah saya gimana ini. Baik. Nanti kalau anak pengennya jadi apa tuh? Saya selalu sampaikan ke mereka untuk follow their heart, ikutin hati mereka.
ikutin passion yang pertama kelihatannya di bidang pendidikan. Sekarang lagi kerja di perusahaan pendidikan yang fokus di pendidikan bioteknologi. Kalau yang kedua masih menyelesaikan di semester atau tahun terakhir belajar tentang melukis art, belajar tentang seni. Dia itu yang memang menjadi passionnya dia. Jadi ya dia ingin juga membaktikan dirinya ke dunia seni. Tapi ya anak-anak sekarang kan punya satu keinginan yang kuat ya, dan sistem ekonominya itu udah jauh sekali berubah dibanding waktu zaman saya. Jadi ya ini yang kita terus berdoa. Kalau Mbak Nur ini selalu bilang ya udah kita doakan anak-anak kita soleh-solehah, yang penting jangan tinggal sholat, dan insya Allah mereka bisa menjadi anak-anak yang berbakti kepada agama, kepada nusa bangsa, membanggakan orang tua dan lain sebagainya. Itu sih doa kita terus. Memang cuma 2 anaknya? 3. Ada satu lagi di sini yang Kan ada bonus kan? bonus. Ini umur 8, Sulaiman. Sulaiman ini sekarang home learning. Jadi wah dia sekarang lagi tingkat kebosanannya luar biasa karena ada di dalam rumah terus selama hampir minggu ke-10 kalau dia di rumah terus. Tapi saya ya ini adalah bagian daripada new normal yang baru kan, bahwa orang tua tadinya saya nggak pernah harus bisa ngajarin Sulaiman sekolah. Sekarang saya harus nemenin dia paling tidak di sesi-sesi pertamanya dan menguji pas setelah sesinya berakhir ini dan mulai terlibat. Jadi COVID ini juga akhirnya mengubah dari segi perilaku saya yang biasanya hanya nganterin sekolah. Sekarang saya tahu tugas-tugasnya dia seperti apa dan harus bantu untuk memberikan pendidikan yang tadinya selama ini hanya diajarkan oleh gurunya. Guru-guru sekolah. Iya. Baik, obrolan terakhir nih. Apa cita-cita yang ingin diraih di sisa umur ini? Berapa umur sekarang teh? Berapa? 5 tahun ini 51, 51, 58, 55. Oh, tetap nggak akan bisa ngejar lah umur ya. Ingat zaman kapan dulu kita sama-sama tuh ya? Wah, masih 30-an tuh umurnya. Alhamdulillah. Nah, apa nih sisa umur ini? Kalau umur panjang gimana? Kalau umur pendek gimana? Ya, kalau ya mesti siap-siap dua-duanya. Sisa umur insya Allah yang barokah, bisa bermanfaat, dan ya seperti yang sempat ajarin dulu kan, bahwa kita nggak ada yang dibawa mati. Yang dibawa mati itu adalah amal-amal kita. Amal-amal kita saja gitu. Jadi ilmu, ini terus pengen bagi-bagi ilmu, juga ingin ya giatkan semangat kita untuk lebih bermanfaat kepada masyarakat lain. Saya ini udah dapat begitu banyak dari Allah, saya ingin berkontribusi balik kepada umat, kepada sama manusia. Juga pengen ya kalau kita lihat kan yang akan mengiringi kita selain ilmu, terus anak-anak yang soleh dan soleh yang mendoakan kita. Jadi itu juga yang kita harapkan bisa mendorong satu keyakinan bagi kita, kapanpun juga Allah panggil untuk kembali ke rahmatullah, kita sudah paling tidak kita sudah banyak melakukan hal-hal yang positif gitu. Kita harus siap untuk kalau Allah memberi umur panjang, tapi juga kita harus siap kalau hari ini hari terakhir kita, ya kan? Baiklah, makanya disebut dalam Islam orang yang akyas, orang yang cerdas itu adalah orang yang banyak mengingat kematian dan mempersiapkan diri untuk kehidupan sesudah mati. Karena dengan demikian dia tidak akan menyia-nyiakan potensi apapun kecuali untuk kebaikan. Karena bahagia itu hanya ada pada kebaikan, mulia itu hanya ada pada kebaikan,
dan keselamatan juga hanya daripada kebaikan, sehingga wafat dalam kebaikan, husnul khotimah. Amin. Terima kasih Mas Andi. 1 jam kita obrol-obrol ini. Banyak dapat pelajaran dan hikmah. Saya yang dapat pelajaran. Jadi setiap ketemu AA itu ada selalu hal yang saya catat. Hari ini 5 Iya. Sama kalau lagi pesimis, lagi negatif, langsung charge HP-nya dengan ilmu. Dan ilmu agama. Itu. Harus Ini belajar terus, A. Dan jangan lupa PDLT, A. Ya, perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Gimana kalau kita dihina? Ya gampang jawabannya, perbaiki diri aja dan lakukan yang terbaik. Ya, bagaimana kalau situasi sedang sulit? Perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Lillahi ta'ala. Semuanya akan ketemu dengan takdir yang terbaik bagi orang yang selalu memperbaiki diri dan bagi orang yang senang melakukan yang terbaik dan ikhlas semuanya. Ya, terima kasih Mas Andi. Semoga diberikan usia yang panjang penuh berkah. Amin. Keluarganya sakinah, terutama anak-anaknya soleh dan soleha. Amin. Juga diberikan kesempatan hidup penuh manfaat. Amin. Sampai akhir hayat husnul khotimah. Amin. Dan dilindungi dari segala bala, fitnah, wal musibah. Amin. Serta dijadikan oleh Allah menjadi orang yang dijadikan jalan maslahat bagi sebanyak-banyaknya hamba Allah. Dan diistiqomahkan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Andi. Ya, ini doa di bulan Ramadan, di hari yang penuh berkah. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf, serta semoga kita diperkirakan jumpa lagi. Kalau tidak di dunia ini, mudah-mudahan kita dipertemukan di sorga. Amin. Mohon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan. Ya, demikian para pemirsa yang budiman, semoga bincang-bincang di bulan Ramadan ini ada hikmah dan manfaatnya. Mohon maaf, kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.